wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Viola dari kelas 11 DJKD 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan bahas proyek 4. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah membuka file scriptnya. Kalian bisa download dulu di drive lalu dibuka. Nah, lalu kita langsung saja ke part pertama, yaitu basic configuration. Nah, di sini seperti biasa kita konfigurasi untuk host name pada setiap router dan switch sesuai dengan nama ada display. Nah, lalu kita configure enable script pada setiap router dan switch dengan password yang SID ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan videonya percepat saja. Nah, di sini untuk part satunya ini saya sudah selesai konfigurasi. Nah, selanjutnya kita ke part 2 yaitu configure header channel switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita akan konfigurasi header channel yang pakai LHCP. Lalu kita untuk ID-nya itu kita pakai 1. Terus nanti yang switch 1 kita pakai aktif, lalu yang switch 2 itu kita pakai yang pasif. Nah, di sini kita akan menyatukan port ini. Nah, di sini kan ada 3 port ini. Terus di sini kita akan satukan portnya menjadi 1 port. Nah, kita buka switch satunya. Untuk konfigurasinya kita akan cek dulu untuk interface-nya. Karena interface-nya ini tertutup, jadi kita cek dengan do show GDP. Nah, di sini itu ada port 1, 2, 3 yang terhubung ke switch 2 ya teman-teman. Nah, kita ketikkan interface FA range FA 0 slice 1 sampai 3. Kita terus ketik channel min group, lalu ID-nya itu 1, dan lalu ini modenya itu aktif ya teman-teman. Lalu kita ketik juga dengan channel protocol LHCP. Kita coba cek dengan to show ada summary misalnya. Kita sebar saja. Nah, di sini sudah menjadi satu grup, lalu satu part. Nah, ini namanya itu part 1, protokolnya LHCP ya teman-teman. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch nya. Kita cek dulu dengan do show GDP label. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 yaitu ada interface 1, 2, dan 3. Interface range FA 0/1 sampai 3, channel group, lalu ini ID-nya atau mode pasif. Lalu kita ketikkan juga channel lalu kita ketikkan juga channel protokol LHCP. Lalu kita cek dengan to show header summary. Nah, di sini juga sudah terhubung ya jadi port 1. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini dilihat ini sudah hijau semua ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 3 yaitu configure VLAN dan tracking di switch 1, switch 2, dan router 4. Nah, seperti biasa di sini kita akan buat VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini ada 7, 8, 9. Ya.
Nah, terus kita akan konfigurasi untuk VLAN, lalu kita port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu kita konfigurasikan dulu di switch 1. Nah, di sini itu kan akan pakai IP DHCP, jadi di sini kita akan buat juga untuk VLAN 7-nya. Nah, kita buka ini sudah VLAN 7, lalu name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, di VLAN 8 ini di sini itu 0/4 dan 5 ya teman-teman. Tekan interface range FA 0/4 sampai 5, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 8 spanning 3 port phase. Nah, kita lihat di ini VLAN 9, di sini itu portnya itu 6 sama 7 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan interface range FA 0/6 sampai 7. Lalu switch port mode access VLAN 9, lalu spanning 3 port phase. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan terangnya. Nah, terangnya itu berarti ada 2 yang menuju ke router 2 dan menuju ke switch 2. Kalau router 2 itu melewati FA 0/8. Sini pakai. Sini kita masuk dulu interface FA 0/8, switch port mode terang, switch port terang, lalu VLAN 7 sampai 9. Nah, terus kita exit, lalu kita akan masuk ke port yang switch 2, yaitu tadi port 1, interface port 1, ketik switch port mode terang, switch port terang, lalu VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di switch 2 nya. Kita buat VLAN 7 sampai 8 saja. VLAN 7, VLAN 7, VLAN 8, lalu VLAN 8. Lalu kita exit. Lalu di sini kita akan masukkan interface-nya. Nah, interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning 3 port phase. Lalu next. Lalu interface 6 sampai 7, switch port mode access, switch port mode access VLAN 8, spanning 3 port phase. Nah, sekarang kita akan terangkan juga ke switch 1, ya berarti dia portnya itu sama, port 1. Kita exit dulu. Interface port 1, switch port mode terang, switch port terang, below VLAN 7 sampai 8 aja. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 4. Nah, di sini di router 4 itu kita disuruh konfigurasi IP DHCP server ya teman-teman. Nah, dengan DNS ini 192.168.1.3. Terus kita akan konfigurasikan juga alamat IP-nya dari router 4. Nah, lalu kita masuk aja ke router 4-nya. Enable SID on play. Nah, kita nyalakan dulu portnya interface gig 0/1, lalu 0 shutdown. Kita exit. Nah, di sini kita coba lihat sudah hijau belum. Nah, ini sudah ya. Terus kita akan membuat sub interface VLAN 7 sampai 9. Ini 0/1.7. Lalu encapsulation .1q 7. Lalu IP address 192.168.
7.1. Nah, kita pakai alamat IP yang pertama, lalu 255.255.255.0. Nah, kita exit, terus kita buat untuk VLAN 8 encapsulation.1q 8, lalu IP address-nya 8.1, exit, lalu VLAN 9 encapsulation.1q 9, lalu IP-nya ini 9.1, exit. Nah, terus kita disuruh untuk konfigurasi DHCP ya teman-teman. Nah, IP DHCP full, kita buat VLAN 7 dulu, VLAN 7. Maaf, ini ada typo. IP DHCP. Nah, lalu networknya itu 192.168.7.0, lalu sampai masnya 255.255.255.0, lalu defaultnya itu baru 192.168.7.1, lalu DNS-nya itu 192.168.1.3. Nah, lalu kita exit. Nah, untuk konfigurasi DHCP VLAN 8 sampai 9 akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 7, 8, dan 9. Sekarang kita akan disuruh kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu yang jadikan sebagai default router, yaitu 7.1, 8.1, dan 9.1. Nah, lalu kita aktifkan IP DHCP exclude 192.168.7.1. Maaf, di sini ada typo DHCP 7.1, lalu 8.1, lalu 9.1. Sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya di PC 1 di DHCP. Nah, sekarang kita coba kirim paket, misalnya dari PC 1 ke ini PC 2. Nah, ini file karena awal-awal, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, terus kita coba juga dari PC 4 ke PC 6. Ini file, kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure Ether channel switch 4 dan switch 3. Nah, di switch 3 dan switch 4 di sini juga ada 3 port yang saling terhubung. Nah, kita akan menyatukan port tersebut dengan Ether channel. Nah, di sini untuk Ether channelnya kita pakai PAGP. Terus untuk IT-nya kita pakai yang Ether channel 2. Nah, kita buka dulu switch 3-nya. Nah, seperti biasa kita cek dulu. Ini tuh SID config. Show CDP network. Nah, di sini yang terhubung itu 2, 3, sama 8. Nah, di sini kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3, koma FA 0/8. Lalu kita ketikkan channel group, ID-nya 2, lalu modenya itu desirable untuk switch 3, lalu switch 4 itu yang auto. Nah, lalu channel protokol PAGP, lalu cek dengan do show header summary. Nah, ini portnya itu port 2, lalu protokolnya itu PAGP, lalu ini sudah masuk FA 0/2, 3, dan 8. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4. Sini kita tekan enable SID config, lalu kita cek dulu dengan do show CDP network. Nah, ini 1, 2, dan 7, lalu interface range FA 0/1 sampai 2, FA 0/7.
lalu channel group ID-nya 2, lalu modenya auto, lalu channel protokol, lalu ini juga nah di sini lalu channel protokol PAGP, lalu kita cek dengan ratio either summary. Nah di sini portnya juga 2, lalu protokolnya PAGP. Nah portnya ini 1, 2, dan 7. Nah sekarang kita coba cek di ini. Nah ini sudah hijau ya teman-teman. Nah lalu kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 5. Nah seperti biasa kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Nah di sini itu cuma ada 2 VLAN, yaitu 5 dan 6. Terus kita seperti biasa kita konfigurasi low VLAN, lalu sama port face, semua interface yang terhubung ke PC. Nah kita buat dulu untuk VLAN-nya di switch 3. Di sini kita exit, lalu interface VLAN 5, lalu name VLAN 5, lalu VLAN 6, lalu name VLAN 6. Nah lalu kita exit. Ini kita masuk ke interface FA0/6 sampai 7, lalu switch port. Maaf, ini tidak ada range-nya. Nah lalu switch port model access, switch port access VLAN 5, spanning tree, port face, exit, lalu interface range FA0/4 sampai 5, switch port model access, switch port access VLAN 6, lalu spanning tree, port face. Nah lalu saya akan terangkan juga ke router 5 dan switch 4. Nah kalau ke router 5 dia itu melalui FA0/1, interface FA0/1, switch port model trunk, switch port trunk below VLAN 5 sampai 6. Nah kita exit juga. Kita terangkan juga yang ke switch 4 yang melalui port 2, interface port 2, switch port model trunk, switch port trunk below VLAN 5 sampai 6. Nah sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Kita buat VLAN-nya dulu di sini. Kita exit, VLAN 5, lalu name VLAN 5, lalu VLAN 6, lalu name VLAN 6. Nah lalu kita exit. Nah, kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 6, switch port model access, switch port access VLAN 5, spanning tree, port face, lalu exit, interface range FA0/3 sampai 4, switch port model access, switch port access VLAN 6, spanning tree, port face. Nah kita juga terang yang mengarah ke switch 3 melalui sama juga portnya port 2, interface port 2, lalu switch port model trunk, switch port trunk below VLAN 5 sampai 6. Nah sekarang kita konfigurasikan di router. Nah karena di sini juga kita sama akan konfigurasi DHCP. Pertama-tama kita lihat dulu di sini router 5 mengarah switch 3 yaitu melalui gig 0/2. Nah kita nyalakan dulu portnya, enable SID config, interface gig 0/2, lalu no shutdown. Nah ini sudah up. Sekarang kita bisa buat untuk interface VLAN 5 dan 6. Interface gig 0/2 titik 5 encapsulation 85 IP address. Untuk IP addressnya ini di sini kita pakai 192.168.2 titik 5 titik 1, lalu 255.255.255.0. lalu kita exit, lalu kita buat untuk VLAN 6 nya encapsulation.1Q6, lalu IP nya 6.1.
lalu kita exit. Nah, ini kan kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN of VLAN 5, lalu networknya 192.168.5.255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.5.1, dan lalu DNS-nya 192.168 lalu 1 titik juga. Lalu kita exit, lalu kita buat untuk VLAN 6. Networknya itu 6.0, lalu defaultnya 6.1, lalu DNS-nya juga kita pakai 1.3, lalu kita exit. Nah, sekarang kita juga akan menjualikan IP address router 5 ya, bukan 4 ya teman-teman. Kita IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1. Nah, kalau sudah kita cek, kita ke VLAN 6 dulu. Sini sudah. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Di sini saya akan kirim paket, misalnya dari PC 18 ke 20. Di sini awal-awal pilot kita delete dulu. Kita coba lagi. PC 18 ke 20. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba juga yang switch 4 di ini si 22 ke 25. Ini kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful juga ya teman-teman. Nah, ini kita delete saja. Nah, sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu configure VLAN dan trunking switch 5, 6 dan core switch 1. Nah, maksud dari core switch 1 yaitu multilayer 1. Nah, jadi berarti di switch 5, 6 dan multilayer 1. Nah, di sini kita konfigurasi VTP dulu, VTP server di multilayer 1. Nah, untuk VTP itu SID. Nah, untuk VTP itu di sini yaitu multilayernya 1 itu akan saya jadikan VTP server. Terus nanti di switch 5 dan 6 itu kita pakai VTP client. Jadi ketika nanti saya membuat VLAN 2, 3, 4 di multilayer 1, secara otomatis nanti di switch 5 dan 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4, walaupun saya tidak konfigurasi di switchnya 5 atau 6 nya ya tadi. Nah, kita konfigurasi VTP nya server dulu. Kita ketik VTP, sini kita ketikkan VTP mode server. Nah, terus kita ketik domainnya itu VTP domain academy. Nah, terus kita masukkan passwordnya VTP password 123, disuruh pakai 123. Nah, sekarang kita konfigurasi VTP kliennya di switch 5. Enable SID config. Nah, VTP mode klien untuk domainnya kita harus sama dengan VTP domain academy. Lalu passwordnya juga harus sama VTP password 123. Nah, terus di switch 6 nya konfigurasinya itu sama seperti switch 5. Enable SID config. VTP mode client, VTP domain academy, lalu terus VTP password 123. Nah, sekarang di sini saya akan buat VLAN-nya dulu di multilayer 1.
VLAN 2, name VLAN 2, lalu VLAN 3, name VLAN 3, lalu VLAN 4, lalu name VLAN ini VLAN 3, name VLAN 3, lalu VLAN 4, name VLAN 4. To show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita coba cek di switch 5-nya. To show VLAN brief. Nah, di sini juga belum ada. Mungkin konfigurasi yang tadinya itu ada yang salah. Nah, makanya di sini belum ada. Di sini tuh saya lupa belum terang. Nih, di sini terang dulu ya. TV. Interface FA range 0/4-5. Nah, karena di multilayer kita ini dulu switch port terang encapsulation Q1Q, lalu switch port mode terang. Nah, sekarang kita coba lihat di switch 5-nya dulu. Ini masih belum ada, kita coba buat VLAN-nya. Nah, di sini kita di fast time forward dulu saja. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, terus kita cek di switch 6. To show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Nah, sekarang saya akan masukkan interface-nya yang terhubung ke switch 5 dulu. Sini kita di sini. Lalu interface range FA0/3 FA0/5 switch port mode access, switch port access VLAN 2 spanning tree port face. Lalu interface range FA0/4 FA0/6 switch port mode access VLAN 3 spanning tree port face. Nah, terus kita terang di sini itu kita terangnya itu ada 2 multilayer 1 ke switch 6. Nah, kita coba cek di sini FA0/1 dan /2. Di sini kita interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 3. Nah, terus kita konfigurasikan juga di switch 6. Nah, di sini kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 2 spanning tree port face. Nah, sekarang kita konfigurasi di VLAN 3. Lalu interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3 spanning tree port face. Exit. Lalu interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 4 spanning tree port face. Nah, sekarang kita terangkan juga ke switch 5 dan multilayer 1 ini lewat FA0/1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Nah, sekarang kita konfigurasikan di multilayer 1-nya. Kita exit, kita masuk ke interface VLAN 2. Nah, ini kita masukkan IP-nya di sini. Ini IP address 192.2.1.255.255.255.0. Exit, lalu kita buat sampai VLAN 4.
oh maaf, ini ada salah. Di sini kita masuk ke interface VLAN 3, lalu ini IPF 3.1 untuk exit, kita masuk ke VLAN 4, lalu ini kita ganti dengan 4.1 untuk exit. Nah, sekarang kita disuruh juga untuk konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. DNS-nya itu bukan 1.2 tapi 1.3. Di sini kita ketikkan IP DHCP full VLAN 2, lalu networknya 192.168.2.0 lalu 255.255.255.0, lalu defaultnya itu 192.168.2.1, DNS-nya itu 192.168.1.3, bukan 1.2 ya. Lalu exit. Nah, kita konfigurasikan juga untuk VLAN 3 dan 4. Nah, di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk DHCP-nya dari VLAN 2 sampai 4. Nah, di sini saya akan kecualikan IP address-nya, berarti kita kecualikan IP yang default router. Nah, IP DHCP exclude 192.168.2.1, kalau 3.1 dan 4.1. Nah, sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya. Sekarang kita coba kirim paket dari PC ini sampai sini. Ini biar cepat ya teman-teman. Nah, ini successful ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part 7, yaitu configure Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Nah, jadi di multilayer 1, switch 5 dan 6. Nah, di multilayer 1 itu kita akan jadikan root bridge VLAN 2, lalu switch 5 itu VLAN 3, lalu switch 6 itu VLAN 4. Nah, kita buka multilayer 1-nya. Nah, di sini kita ketikkan ini spanning tree VLAN 2 root primary. Di sini saya sudah salin. Nah, terus kita enter. Nah, sekarang kita coba cek dulu dengan to show spanning tree. Kita cek dengan to show spanning tree. Nah, VLAN 2-nya ini sudah menjadi, nah VLAN 2-nya itu sudah berubah menjadi this bright is the root. Nah, lalu kita ke switch 5. Ini exit dulu. Nah, kita pastekan ini, lalu kita cek dengan to show spanning tree. Oh ya, ini bukan VLAN 2, saya lupa. Kita harusnya itu VLAN 3, kita hapus dulu. Ini no, lalu kita cek. Nah, di sini kita coba ketik ulang. Ini VLAN-nya itu VLAN 3, lalu kita cek dengan to show spanning tree. Kita cek. Di sini VLAN 3 sudah berubah menjadi display is the root. Nah, terus sekarang kita ke switch 6. Ini exit dulu. Nah, kita pastikan ini VLAN-nya itu 4. To show spanning tree. Nah, VLAN 4 di sini sudah this bridge is the root. Lalu kita akan ke part 8, yaitu kita akan addressing di server area. Kita konfigurasi dulu di router 2 dan 3 ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita itu akan konfigurasi manual IP servernya. Nah, kita nyalakan dulu portnya. Di sini kita ini enable, lalu SID, lalu config. Nah, kita masuk ke interface FA4/0, lalu kita ketikkan no shutdown, lalu kita exit.
Nah, lalu kita masuk ke interface FA 4/0.1, lalu encapsulation.1q1, lalu IP add 192.168.1.1, lalu subnetnya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, lalu kita ke router 3, enable SID config. Nah, di sini kita masuk ke interface git 0/2, lalu kita no shutdown. Nah, lalu kita exit, lalu kita masuk ke git 0/2.1, lalu encapsulation.1q1, lalu kita ketikkan IP add 192.168.1.2 dan subnetnya 255.255.255.0. Nah, lalu kita ke switch 7. Kita ke switch 7, enable SID config. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface range FA 1/1, lalu kita masuk ke ini salah. Interface lalu kita masuk ke interface range FA 1/1, lalu FA 2/1, lalu FA 3/1. Lalu kita tekan switch port mode access, lalu kita switch port access VLAN 1. Nah, ini VLAN default ya. Lalu spanning tree workface. Nah, lalu kita akan terangkan yang ke router 2 dan 3. Di sini kita masuk ke interface range FA 4/1, 0/1. Di sini kita kasih FA. Nah, lalu kita switch port mode trunk. Nah, lalu kita switch port trunk allow VLAN 1. Nah, lalu kita konfigurasikan secara manual. Lalu kita ke DNS servernya, kita ke desktop IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu 192.168.1.3. Sini saya copy dulu. Nah, lalu di sini ini subnet masknya. Lalu untuk default gateway-nya itu ini saya ganti dengan 1.1. Lalu DNS-nya itu ini 1.3. Nah, lalu kita ke web servernya, ke IP configuration. Lalu ini itu 1.4, ini 25.0, lalu ini 1.1 gateway-nya, lalu DNS-nya 1.3. Nah, lalu kita ke main server. Di sini IP-nya itu 1.5, ini subnet masknya. Lalu untuk gateway-nya itu 1.1, lalu DNS-nya itu 1.3 sama. Nah, lalu kita uji konektivitasnya ya teman-teman. Kita coba email server, kita ke command prompt. Nah, kita coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini TTL. Lalu kita coba yang ping 1.2. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 9, yaitu kita konfigurasi port security. Di sini modenya itu sticky. Nah, lalu violation-nya itu shutdown, lalu maksimumnya itu MAC address 1. Nah, di sini kita konfigurasi di switch 7. Di sini kita exit dulu. Kita masuk ke ini dulu, kita exit dulu. Lalu kita masuk ke ini, interface range FA 1/1, lalu 2/1, lalu 3/1. Nah, lalu kita switch port mode access. Lalu kita switch port security, lalu kita switch port security MAC address sticky, lalu switch port security violation shutdown, lalu switch port security maksimum 1. Nah, ini sudah. Lalu kita ke part 10, yaitu kita konfigurasi point to point. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP di router 1, 2, 3, 4, 5 dan multilayer 1 ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya di sini tertera di display. Nah, kita langsung saja ke router 2 dulu. Kita exit. Nah, lalu
ini yang ke router 1, yaitu interface FA0/0, lalu IP add 10.10.10.18, lalu subnetnya 255.255.255.252. Nah, di sini kita copy dulu saja. Nah, lalu kita enter, lalu no shutdown, lalu kita exit. Nah, lalu yang menuju ke router 3. Di sini kita masuk ke interface FA1/0, lalu untuk IP-nya itu kita ganti saja dengan 21. Lalu enter, lalu no shutdown, lalu exit. Nah, di sini kita ke router 1. SID connect. Nah, di sini itu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu IP add, ini kita copy saja, paste saja, IP add 10.1. Lalu enter, lalu shutdown. Nah, lalu kita exit, lalu kita masuk ke gig 0/1, lalu IP add ini 10.17. Nah, lalu kita no shutdown, lalu exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/2, lalu ini IP-nya itu 13, lalu no shutdown. Nah, lalu kita ke router 4. Ini dulu SID connect. Nah, di sini itu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu untuk IP-nya itu 10.5, kita paste saja 10.5, lalu no shutdown, lalu exit. Nah, lalu kita masuk ke interface gig 0/1 dulu. Kita masuk ke interface gig 0/2, lalu di sini kita pastikan IP-nya itu 10.2. Nah, lalu kita no shutdown. Nah, lalu kita ke router 5. Enable SID connect. Nah, lalu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu untuk IP-nya itu 10.6. Lalu kita no shutdown, lalu kita exit. Nah, lalu kita masuk ke interface gig 0/1, lalu untuk IP-nya itu 10.9, lalu enter, lalu no shutdown. Dan lalu kita konfigurasikan yang di multilayer 1. Enable SID connect. Nah, di sini kita masuk ke interface FA 0/3, lalu no switch port, lalu IP add ini 14 ya, 14. Lalu di sini kita no shutdown, lalu kita exit. Nah, lalu kita masuk ke interface FA 0/1, lalu no switch port. Nah, lalu di sini IP-nya itu 10.10. Lalu no shutdown, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA 0/2, lalu no switch port. Lalu di sini untuk IP-nya itu 10.10. Ini 10.10. Maaf, di sini itu. Nah, di sini untuk IP-nya itu 10.26. Di sini itu IP-nya itu 10.26. Lalu no shutdown. Nah, lalu kita ke router 3. Enable SID connect. Nah, di sini itu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu IP-nya itu 10.22. Lalu no shutdown, lalu exit. Nah, lalu kita masuk ke interface gig 0/1, lalu untuk IP-nya itu 10.25, lalu no shutdown. Nah, di sini kita kirim paket coba dari router 4, router 1. Di sini awal-awal violet, kita coba lagi. Di sini successful, lalu multilayer 1,
ke router 3. Di sini pilot awal-awal, lalu coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 11 yaitu konfigurasi OSPF. Nah, kita lakukan di semua router itu ID-nya itu 10 ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi pasif interface yang terhubung. Lalu kita langsung konfigurasi di router 1 saja. Kita exit. Nah, lalu di sini kita ketikkan router OSPF 10. Nah, di sini netnya itu kan 10.1, lalu 10.2, berarti 10.0. Di sini kita 10.10.10.0, lalu untuk wildcardnya itu 0.0.0.3, lalu areanya 0. Nah, lalu kita ke yang ke multilayer 1, yaitu netnya 12, 10.12. Di sini 10.12, areanya 0. Nah, lalu kita ke multilayer 1. Sini kita exit dulu. Nah, lalu kita IP routing dulu. Lalu router OSPF 10. Lalu net 10.10.10.12. Lalu untuk wildcardnya itu .3, lalu areanya 0. Nah, lalu kita ke yang router 5, yaitu 10.8. Lalu untuk areanya itu 0. Nah, lalu kita ke router 5. Kita exit dulu. Nah, lalu kita ketikkan router OSPF 10. Lalu untuk itu ID-nya itu 10.8. 10.10.10.8, wildcardnya 0.3, lalu areanya 0. Di sini saya akan copy saja. Nah, lalu kita lalu kita enter. Lalu ini 10.4. Nah, di sini ada filenya, kita masukkan juga net. Nah, di sini itu ada filenya juga, kita masukkan juga 192.168.5 .5.0. Lalu wildcardnya itu 0.0.255, lalu areanya 0. Nah, lalu ini 6.0, areanya 0. Nah, kita harus konfigurasi pasif internet yang terhubung ke klien. Kita konfigurasi juga. Nah, lalu kita berikan pasif interface di 0/2.5. Lalu pasif interface gig 0/2.6. Nah, lalu kita ke router 4. Nah, lalu kita ke router 4, lalu exit. Nah, lalu kita ketikkan router OSPF 10. Nah, lalu di sini itu salah. Kita paste. Di sini itu ID-nya 10.0. Lalu areanya juga 0.3, areanya juga 0. Lalu wildcardnya 0.3. Nah, lalu di sini titik 4. Nah, kita konfigurasi untuk filenya. Di sini kita berikan net 192.168.7.0. Lalu wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0. Areanya 0. Nah, lalu di sini 8.0, lalu 9.0. Nah, lalu kita konfigurasi pasif interface karena ini terhubung ke klien. Di sini kita berikan pasif interface di 0/1.7. Oh, ini maaf, ada yang salah. Lalu 1.8, lalu 1.9. Nah, lalu kita cek dengan do show IP OSPF name. Nah, di sini ada 10.17 dan 6.1 ya teman-teman. Lalu kita cek dengan do show IP ke. Nah, di sini yang O. Ini yang OO ya teman-teman. Ini yang OO. Nah, di sini misalnya ini dari PC 1 ke 18. Sini kan pilot. Kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman.
Nah, lalu kita ke part 12 yaitu konfigur EIGRP. Nah, tadi itu kan USBF, sekarang kita ke bagian EIGRP. Di sini kita ke router 1. Nah, lalu kita exit. Lalu di sini itu kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu untuk MAC-nya itu 10.16. Nah, di sini maaf, di sini itu nggak ada areanya. Enter. Nah, lalu di sini kita mau auto summary. Nah, lalu kita ke multilayer 1. Di sini kita exit. Nah, lalu kita ketikkan router EIGRP 1. Nah, lalu di sini untuk netnya itu ini hapus areanya 10.24. Nah, di sini kita masukkan filenya yaitu net 192.168.2.0, lalu wildcardnya itu 0.0.0.255. Lalu ini titik 3.0, lalu 4, ini 4. Lalu di sini kita ketikkan no auto summary. Nah, di sini kita ketikkan passive interface VLAN 2, lalu VLAN 3, lalu VLAN 4. Nah, lalu kita ke router 2. Nah, di sini itu kita ketikkan router EIGRP 1. Nah, lalu kita netnya itu ini aku saja adanya 16, 10.16. Nah, lalu 20.20, lalu ini 192.168.1.0 dan 0.0.0.255, lalu no auto summary. Lalu kita ke router 3, enable SID config. Nah, di sini kita ke router EIGRP 1. Lalu ini itu 10.20, lalu 10.24, lalu 1.1.1.0, lalu wildcardnya 255, lalu ini kurang, maaf. Nah, ini lalu kita ketikkan auto summary. Nah, lalu kita coba kirim paket dari mail server ke PC 8 pilot. Di sini successful. Lalu mail server ke PC 10. Ulangi. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan ke part 13, yaitu jadi ini kan ada wilayah USBF dan EIGRP ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan meredistribute di router 1 dan multilayer 1 karena keduanya ini yang terhubung ke USBF dan EIGRP ya, teman-teman. Nah, kita ke router 1 dulu. Exit. Lalu di sini kita masuk ke router EIGRP 1, lalu redistribute USBF 10 metrik 1, 1, 1, 1, 1. Lalu kita exit. Lalu router OSPF 10, lalu redistribute EIGRP lalu 1, lalu metrik ini hapus saja tipe 1 subnet seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita ke multilayer 1. Exit. Nah, di sini kita masuk ke router EIGRP 1. Lalu di sini kita redistribute EIGRP. Maaf, ini USBF 10 metrik 1, 1, 1, 1. Nah, lalu enter. Maaf, ini salah USBF. Nah, lalu kita ke router USBF 10. Lalu di sini redistribute EIGRP 1
metrik tipe subnet. Oh, di sini kita kurang satu, tipe 1 subnet. Nah, ini sudah. Lalu kita coba kirim paket dari PC 1 ke DNS. Di sini kan file. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman, sudah berhasil. Lalu kita ke part 14. Nah, di sini kita ke part 14 yaitu configure NTP server. Nah, di sini kita ke DNS, lalu kita ke NTP. Lalu di sini kan NTP on, lalu di sini untuk keynya itu 1, lalu passwordnya itu 1 2 3. Nah, lalu kita konfigurasi NTP client di semua router dan switch. Sini kita ke router 2. Install sini. NTP server 192.1.1.3 NTP login di get NTP authentication oke 1 NT 5123. Lalu kita ke router 2 router 3 NTP server 192.168.1.3 lalu NTP authentication lalu gate 1 NT 5123. Lalu kita ke router 1. Ini ke SID config NTP server 192.168.3 NTP authentication oke. Satu NT 5123. Lalu kita ke multilayer 1. Ini ke SID lalu di sini NTP server 192.168.1.3 lalu NTP authentication ke 1 NT 5123. Lalu kita ke router 4. Ini ke SID config lalu di sini NTP server 192.168.1.3 lalu NTP authentication ke 1 NT 5123. Lalu kita ke router 5. Ini ke SID config NTP server 192.168.1.3 NTP authentication ke 1 NT 5123. Nah, lalu kita cek di router 2. Di sini kita cek dengan show NTP status. Nah, di sini itu tulisannya itu synchronized. Nah, kalau ini berarti sudah berhasil. Nah, mungkin kalau kalian bertanya unsynchronized itu memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita ke part 15 yaitu di sini untuk DNS-nya kita buka. Lalu kita ke service. Nah, di sini kita ke DNS. Ini untuk namanya ini itu harus on. Lalu untuk namanya itu academy sekolahan.com. Lalu untuk chipnya itu record. Lalu untuk addressnya itu 192.168.1.4. Nah, lalu kita add. Lalu ini ganti dengan chipnya itu cname. Lalu namanya itu www.academy-sekolahan.com. Lalu untuk hostnya itu academy-sekolahan.com. Lalu add. Lalu kita tipnya ganti lagi record. Lalu di sini namanya itu mail.academy-sekolahan.com.
lalu untuk hostnya itu 192.168.1.5. Nah, lalu di sini kita add, lalu kita ke local server, sini kita ke service, lalu kita ke HTTP, lalu di sini kita edit yang index. Di sini untuk diskop paketnya itu kita ganti dengan saya hapus dulu. Kita ganti dengan Akademi Sekolahan ID. Di sini kita ganti juga. Ini cancel ya. Kita. Nah, lalu kita save. Lalu kita save. Yes. Nah, di sini kita ke PC 1. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Sini kita coba ketik Akademi Sekolahan.com. Di sini itu awal-awal ada OS timeout, lalu nanti akan detail ya teman-teman. Nah, kita coba cek juga di web browsernya. Di sini kita ketikkan www.akademisekolahan.com, lalu go. Nah, di sini itu harusnya itu ada tampilan Akademi Sekolahan ID, lalu welcome to Akademi Sekolahan ID. Tapi di sini saya tidak ada, nanti saya akan konfigurasi lagi. Nah, kita langsung saja ke part 16, yaitu configure email server. Nah, kita akan buat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, ini sandinya itu sama. Nah, lalu kita ke main server, lalu kita ke service, lalu di sini kita ke email, lalu di sini untuk domainnya itu akademisekolahan.com. lalu kita set dulu, lalu di sini usernya itu user 1. Nah, untuk passwordnya itu 123, lalu kita tambah. Nah, lalu kita buat user 2, lalu untuk passwordnya itu 123, lalu ini tambah. Nah, lalu kita ke PC 18, kita akan ping dulu email servernya, kita ke command prompt, lalu ping 192.168.1.5. nah, di sini TTL, lalu kita ke email, lalu untuk username-nya itu user 1, lalu untuk email address-nya itu user 1 @akademisekolahan.com. lalu untuk incoming-nya itu mail.akademisekolahan.com. lalu untuk output-nya itu mail.akademisekolahan.com sama. lalu untuk username-nya itu user 1, passwordnya itu 123, lalu kita save. Oh, di sini kurang F. Nah, di sini kita save. Nah, lalu kita ke PC 19 dulu. Di sini kita ke desktop, lalu kita ke ini dulu, cek IP. Nah, ini sudah ada. Lalu kita ke command prompt ping 192.168.1.5, sini TTL. lalu kita ke mail, untuk username-nya itu user 2, di sini user 2 @akademi ini kok ada 2, akademisekolahan.com. lalu untuk incoming-nya itu mail.akademisekolahan.com. di sini kita pastikan saja mail.akademisekolahan.com. lalu untuk username-nya itu user 2, lalu untuk passwordnya itu 123. Di sini kita save. Nah, lalu kita coba kirim pesan, lalu kita ke compose. Di sini itu user 1 akademisekolahan.com. lalu untuk subjeknya itu coba cek di isi 18, kita ke email, lalu kita ke save.
Nah, kita lanjut ke part 17 yaitu konfigur access list. Nah, di sini itu kita konfigurasi access list kita lakukan dari di router 2 dan 3 kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah, jadi nanti semua VLAN ini nggak bisa ke server. Nah, jadi nanti semua VLAN ini nggak bisa ping ke VLAN 1, 2. Lalu kita langsung saja konfigurasikan di router 2 ini. Di sini kita ketikkan IP access list extended block underscore in. Lalu di sini kita naik ICMP, lalu ini 192.168.1.0, lalu wildcardnya 0.0.255, lalu permit IP ini. Lalu di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface FA 4/0, lalu IP access group block underscore in out. Nah, lalu kita ke router 3, enable SID contact. Lalu di sini kita IP access list extended block underscore ping, lalu deny ICMP ini 192.168.1.0, lalu 0.0.0 lalu .255, lalu permit IP ini. Lalu di sini kita exit. Nah, lalu kita masuk ke interface di 0/2, lalu IP access group block underscore ping out. Lalu kita cek di sini, kita cek ke IP ke ini PC1 ke DNS. Nah, di sini pilot ya teman-teman. Nah, ini berarti sudah di blok. Nah, di sini itu completionnya itu 90. Kita coba cek di cek result. Nah, di sini itu ada yang silang. Itu kan di sini konfigurasinya itu sudah berhasil, tapi di sini itu masih ada yang silang-silang. Mungkin ada yang itu ada yang salah configuration, dan mungkin ada juga ini ngebug ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.